Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Hari ini anak-anak bertemu lagi dengan Bunda Ratna. Hari ini kita akan belajar IPA. Tapi sebelum belajar, Bunda mau kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan kita berdoa, nanti anak-anak dimudahkan dalam belajar. Anak-anak sudah siap belajar IPA hari ini? Tapi sebelum kita mulai, Bunda Ratna ada tebak-tebakan. Nanti Bunda Ratna akan menampilkan gambar. Anak-anak mencari perbedaan antara gambar tersebut. Paham? Oke, nanti anak-anak cari ya perbedaannya. Silahkan menemukan perbedaan gambar berikut. Ayo sekarang cari perbedaan pada gambar berikut ini. Nah, bagaimana jawaban anak-anak? Apakah sama seperti yang Bunda lingkari pada gambar? Pasti sama kan? Bagaimana? Sudah menemukan perbedaannya? Mudah bukan? Nah, sekarang Bunda yakin anak-anak sudah siap untuk belajar. Agar anak-anak lebih paham, nanti anak-anak perhatikan video berikut ini ya. Selamat belajar! Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan sumber bunyi bersama Bunda Hikmah. Nah, anak-anakku, siapa nih di antara anak-anakku pernah mengetuk pintu? Ada getarannya kan? Apa sih yang dimaksud dengan getaran? Jadi, getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar bergetar. Nah, dari getaran tersebut bisa menimbulkan gelombang bunyi. Jadi, itulah yang dimaksud dengan bunyi. Jadi, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Nah, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi, itulah yang disebut dengan sumber bunyi. Lalu, apa saja sih contoh sumber bunyi yang dapat didengar manusia? Contohnya antara lain angklung. Angklung, cara memainkannya dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan bunyi. Berikutnya alat musik tifa. Cara memainkannya yaitu dengan cara dipukul sehingga mengeluarkan bunyi. Contoh yang lain yaitu kecapi. Nah, kecapi salah satu alat musik tradisional yang cara memainkannya dipetik sehingga menimbulkan bunyi. Nah, anak-anakku sudah paham kan apa yang dimaksud dengan bunyi dan sumber bunyi? Sekarang anak-anakku silahkan kerjakan tantangan Bunda ya, yaitu mengamati bunyi dari barang-barang di sekitar anak-anakku. Berikut Bunda beri contoh ya. Contohnya yaitu anak-anakku bisa menggunakan piring dan sendok. Nah, coba Bunda pukul ya. Ini menghasilkan bunyi. Jadi ketika piring dan sendok ini Bunda pukul, maka akan mengeluarkan bunyi, akan menghasilkan getaran. Nah, ada yang tahu salah satu contoh alat musik yang apabila dipukul mengeluarkan bunyi? Ya, benar sekali, yaitu contohnya gendang. Selanjutnya yaitu ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah kunci. Coba Bunda goyang-goyangkan, menghasilkan bunyi enggak? Menghasilkan ya.
Nah, ada yang tahu contoh alat musik yang apabila digoyangkan itu menghasilkan bunyi? Ya, benar sekali, yaitu angklung. Berikutnya yaitu di sini Bunda punya karet gelang dan Bunda gulung-gulung kertas ya. Coba Bunda petik karet gelangnya, menghasilkan bunyi enggak? Menghasilkan ya. Jadi ini salah satu contoh cara menghasilkan bunyi ya. Ada yang tahu contoh alat musik yang apabila menghasilkan bunyi itu dengan cara dipetik? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, yaitu kecapi. Nah, anak-anakku silakan mengamati benda-benda yang ada di sekitar anak-anakku ya. Bisa seperti tutup panci, gelas, sendok, dan lain sebagainya. Kemudian anak-anakku tuliskan hasil pengamatannya ke dalam tabel ya, seperti tabel yang ada pada slide ini. Bagaimana anak-anak belajarnya hari ini? Sudah paham? Bunda yakin anak-anak pasti paham dan mengerti pembelajaran yang sudah disampaikan. Sekarang, tidak terasa waktu belajar kita sudah selesai. Marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Semuanya, marilah membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan memakai masker bila keluar rumah. Sampai jumpa. Di teladan, semua anak itu hebat.